Kebakaran melanda satu bangunan parkiran yang berada di Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Dan akibat dari kejadian ini 10 mobil ambulans hangus terbakar dan satu warga meninggal dunia. Dengan cepat api langsung membakar seluruh bangunan areal yang diperuntukkan untuk parkiran mobil milik Rumah Sakit Daerah Alwi Sabu, Gorontalo. Sebanyak 10 mobil ambulans yang terparkir hangus terbakar. Selain membakar bangunan rumah sakit, satu unit rumah warga yang berada di sekitar rumah sakit juga ikut terbakar. Dan dalam kejadian ini terdapat satu orang korban meninggal dunia di dalam rumah karena tertidur saat kebakaran terjadi dan satu orang lainnya terluka. Pemirsa, kecelakaan terjadi di turunan Paselon Jalur Selatan Nagrek Kabupaten Bandung dan melibatkan dua unit kendaraan truk dan mobil box. Truk yang datang dari arah barat mengalami remblong dan menabrak mobil box. Dua unit kendaraan terlibat kecelakaan di turunan Paselon Jalur Selatan Nagrek Kabupaten Bandung. Kecelakaan melibatkan satu unit kendaraan truk dan satu unit mobil box. Truk yang datang dari arah barat mengalami remblong dan menghantam keras mobil box yang sedang melaju perlahan hingga terpental masuk ke kolam ikan milik warga. Truk bermuatan mie instan yang datang dari Padalarang yang hendak diantarkan ke kawasan Garut ini mengalami remblong saat memasuki turunan Paselon. Sopir terpaksa membanting setir dan menghantamkan badan truk yang dikemudikannya ke mobil box untuk menghindari banyaknya kendaraan roda 2 di jalan. Mobil box yang berpenumpang satu keluarga asal Bandung terpental sejauh 15 meter dari badan jalan dan sempat terguling beberapa kali. 3 korban mengalami luka ringan di bagian kepala dan kaki. Kini ketiga korban berada di Puskesmas Citaman Nagrek, Kabupaten Bandung untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu bangkai 2 unit kendaraan yang terlibat kendaraan kecelakaan belum bisa dievakuasi karena terhambat lokasi yang sempit dan muatan truk yang penuh. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Mas Arman, kalau menurut Anda sekarang KPK untuk menelusuri mengenai kasus korupsi ini atau mungkin kasus suap ini, menurut Anda seperti apa saran Anda kepada KPK? Karena patut tidak kita kemudian meragukan bahwa jangan-jangan Gubernur Bengkulu yang memiliki rekam jejak begitu panjang menjabat sebagai kepala daerah, itu juga kadang-kadang mungkin saja bisa kita ragukan jangan-jangan ada unsur korupsi juga di tengah-tengah situ. Bagaimana mungkin saran Anda? Oke. Pertama-tama kita patut memberi apresiasi ya kepada KPK yang sekarang sedang gencar-gencarnya melirik kepala daerah. Dan teman-teman ICW sendiri sudah menyatakan bahwa epicentrum korupsi sekarang itu ada di daerah. Nah, bagaimana KPK agar energinya lebih bertambah di tengah ada upaya pelemahan terhadap lembaga ini ya? Menurut saya KPK itu harus aktif, tidak hanya sekedar di level pencegahan ya, di level penangkapan segala macam OTT ya, tetapi di level preventif mulai dari pendidikan dari SD, SMP, SMA bahkan sampai di perguruan tinggi. Yang kedua, KPK perlu semakin banyak melibatkan organisasi-organisasi civil society di level di daerah, entah itu di kabupaten kota ataupun di provinsi. Karena selama ini organisasi-organisasi ini sebenarnya ingin bertumbuh dan berkembang gitu. Tetapi persoalannya mereka nggak punya sumber dana, sumber daya, entah itu SDM ataupun finansial ya. Nah, KPK menurut saya perlu memikirkan itu ke depan, bagaimana mengaktifkan kelompok-kelompok kritis di daerah, entah itu mahasiswa atau kelompok akademisi ataupun media massa. Nah, untuk konteks lokal kita pernah mengamati bahwa di salah satu daerah ada salah satu media lokal yang cukup gencar memberitakan kasus-kasus korupsi kepala daerah. Tetapi pelan-pelan media ini diserang dari berbagai arah, entah itu dari para pengusaha atau kontraktor yang bekerja sama dengan si kepala daerah. Nah, menurut saya KPK dalam hal ini perlu melihat organ-organ kritis seperti ini. Nah, penguatannya seperti apa? Menurut saya itu pemerintah eksekutif di level nasional ataupun kita juga nggak perlu berharap dengan DPR ya, karena mereka masuk dalam jaringan seperti itu. Tapi pemerintah pusat menurut saya perlu mendukung KPK ini dalam
mengakomodir kelompok-kelompok kritis itu, karena di sejumlah daerah kecenderungannya seperti itu. Gitu. Baik, Mas Amran, tapi berkaitan dengan kasusnya sendiri, menurut Anda ini pertama kali tidak sih sebetulnya Gubernur Bengkulu ini melakukan tindakan seperti ini? Ini pertama kali atau tidak? Karena kalau misal memang tidak, jangan-jangan memang sudah dilakukan beberapa kali. Bagaimana? Oke. Yang kita tahu dari pemberitaan media baru pertama ya, karena dari 2005, dari 2000 sejak dia menjabat sebagai bupati, bahkan lembaga kita pernah memberi penghargaan terhadap beliau ya, tahun 2008. Tetapi kita tahu manusia itu dinamis ya, sistem juga dinamis, para pencuri juga dinamis, Mas. Jadi ketika misalnya sekarang beberapa daerah sudah menerapkan e-procurement ya, atau e-budgeting atau e-planning, tetapi para pencuri ini semakin kreatif, di mana mereka melakukan negosiasi paralelang gitu ya. Jadi masuknya lewat pintu belakang, meskipun masuk ke aplikasi lelang atau e-planning itu dengan aplikasi, tetapi itu mereka masuk lewat belakang. Iya, makanya, tapi mungkin saja ini baru pertama kali. Kalau kita cermati kan KPK menangkap, menyita 1 kardus, diduga isinya 1 miliar, lalu kemudian istrinya juga ikut ditangkap. Ini pertama kali, bisa saja? Bisa saja pertama kali. Baik, saya ke Bu Sri. Bu Sri, sebetulnya dari Kemendagri sendiri apa yang perlu diperkuat, Bu? Supaya paling tidak tangan dari Kemendagri ini bisa lebih panjang, betul-betul paling tidak pengawasan diperkuat lagi begitu, Bu? Apa yang kira-kira bisa dibutuhkan oleh Kemendagri? Kita saat ini sedang gencar, seperti saya sampaikan tadi, bersama-sama dengan KPK melakukan korsubgah itu ya di daerah-daerah. Ini dalam rangka juga menerapkan, supaya daerah itu menerapkan e-budgeting, e-planning. Kenapa? Ini akan lebih transparansi ya. Tidak ada main-main di belakang, harapannya kan seperti itu. Kalaupun itu masih terjadi, itu kan kembali lagi bahwa itu memang ada niat yang integritas yang memang tidak dimiliki dari hati nurani. Nah itu kalau untuk melihat integritas seseorang betul-betul paling tidak baik begitu, itu bagaimana caranya, Bu? Ini orang yang mendapatkan penghargaan saja begitu banyak, ternyata jebol juga begitu kasarnya, Bu. Ya ini bagaimana menurut Anda? Justru itu, seperti yang disampaikan Mas Arman, bahwa manusia itu dinamis ya. Suatu saat dia seperti tadi Gubernur Bengkulu, beliau mendapatkan penghargaan dari mana-mana, termasuk Mas Arman sendiri juga memberikan penghargaan. Tapi ternyata masih terjadi seperti itu. Berarti ini ada sistem yang nggak pas, yang barangkali memang harus dirubah. Contoh, kelihatannya perlu dijadikan pemikiran bersama, khususnya dari level pimpinan tingkat pusat, untuk membuat payung hukum kira-kira biaya pilkada ini supaya tidak terlampau besar, ya, meminimalisir biaya pilkada itu. Artinya supaya tidak ada beban ya untuk membalas atau membayar hutang di kemudian hari setelah dia itu jadi. Dan baik. Dengan cara dikurangi seperti itu, mungkin harapan kita bisa besar bahwa kepala daerah ini tidak terbebani untuk mengembalikan kekayaan tersebut. Betul, karena ini selama ini belum ada payung hukum yang terkait hal itu. Ya, selama ini biaya pilkada ini kan terlampau amat sangat besar. Ya, baik. yang begitu. Perbincangan kita menarik, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih Bu Sri dan juga Mas Harman telah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam, terima kasih. Dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connected 60. Demikianlah Prime Time Talk pada kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Egan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.